Hujan turun seperti tidak berniat berhenti. Setiap tetesnya memantul di aspal gelap, menyatu dengan darah yang mengalir dari sudut bibir Shen Lianyu. Tubuhnya tergeletak di lorong belakang rumah sakit, tempat yang bahkan tidak layak disebut akhir bagi seseorang yang telah bekerja mati-matian sepanjang hidupnya. "Kenapa? Kenapa jadi begini?" bisiknya, suara nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Hidup Shen Lianyu adalah satu kata, berjuang. Sejak lulus kuliah, ia bekerja tanpa mengenal lelah. Lembur adalah rutinitas, tidur hanya jeda singkat. Semua demi satu tujuan sederhana, masa depan yang stabil. Demi cinta, demi persahabatan, demi mereka yang kini menghancurkannya. Beberapa jam sebelumnya, di ruang rapat perusahaan, ia masih berdiri tegak dengan setumpuk dokumen di tangan. "Data ini salah," kata Shen Lianyu tegas. "Angka keuntungan tidak mungkin melonjak sebesar ini tanpa manipulasi." Ruangan itu hening. Lalu, seseorang tertawa kecil. "Lianyu," suara lembut itu terdengar akrab. Sahabatnya sendiri, Lin Xiaoro, menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran palsu. "Kamu jangan sembarangan menuduh. Semua data ini kamu yang menyusun, kan?" Shen Lianyu membeku. "Apa maksudmu?" Xiaoro menghela napas, lalu menoleh pada para direksi. Dia akhir-akhir ini kelelahan. Mungkin stres. Tapi, kami menemukan bukti bahwa Lianyu menerima uang dari pihak luar. "Apa?" Shen Lianyu berteriak. "Itu fitnah." Semua mata memandangnya, dingin, curiga, menjijikkan. Lalu pria itu berdiri. Pria yang ia cintai selama 5 tahun. "Gu Chen, Lianyu," katanya datar, tanpa emosi, "aku sudah memeriksa rekeningmu. Uang itu ada." Jantungnya serasa diremas. "Gu Chen, kamu tahu aku. Aku tidak akan." "Cukup," potong Gu Chen. "Fakta tidak bisa dibantah." Di detik itu, dunia Shen Lianyu runtuh. Ia dipecat dengan tidak hormat. Namanya disebarkan sebagai pengkhianat industri. Semua proyek yang ia bangun dicabut darinya dan, ironisnya, diserahkan pada Lin Xiaoro, sahabatnya, kekasihnya. Mereka berdiri berdampingan saat Shen Lianyu digiring keluar gedung. Xiaoro mendekat dan berbisik pelan, suaranya manis seperti biasa. "Terima kasih atas semua kerja kerasmu, Lianyu. Tanpamu, aku tidak akan sampai sejauh ini." Shen Lianyu menatapnya, mata merah namun kering. "Kamu tidak takut karma?" Xiaoro tersenyum. "Yang kalah tidak berhak bicara soal karma." Gu Chen bahkan tidak menoleh. Sejak hari itu, hidup Shen Lianyu jatuh bebas. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Telepon dipenuhi hinaan. Keluarganya sendiri memilih percaya rumor daripada dirinya. Malam itu, ia duduk sendirian di bangku lorong rumah sakit, tubuhnya menggigil karena demam tinggi. Ia menolak dirawat, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Pikirannya melayang pada satu pertanyaan yang tak terjawab. "Di mana aku salah?" Pandangan matanya mulai kabur. Nafasnya berat. Saat tubuhnya ambruk ke lantai dingin, langkah kaki mendekat. Bukankah itu Shen Lianyu?" Suara seorang perawat terdengar samar. "Bukankah dia yang tersandung skandal itu?" Langkah itu berhenti. Tidak ada yang menolong. Kesadaran Shen Lianyu perlahan menghilang. Dalam kegelapan itu, wajah Gu Chen dan Lin Xiaoro muncul silih berganti, tersenyum puas. Air mata akhirnya jatuh. "Aku terlalu bodoh," gumamnya. "Aku percaya pada orang yang salah." Jantungnya berdetak semakin pelan. Rasa dingin merayap dari ujung jari. Di detik terakhir hidupnya, bukan penyesalan yang memenuhi dadanya, melainkan kebencian yang membara. Bibirnya bergerak, membentuk sumpah yang pahit namun jelas. "Jika aku hidup kembali," napasnya tersengal, "aku tidak akan menjadi orang baik." Hujan terus turun, dan Shen Lianyu menutup matanya. Tidak tahu bahwa sumpah itu akan didengar oleh takdir itu sendiri. Kesadaran datang perlahan, seperti seseorang yang ditarik paksa dari dasar laut. Shen Lianyu merasakan sesuatu yang empuk di bawah tubuhnya,
jauh berbeda dari lantai dingin rumah sakit tempat ia seharusnya mati. Aku masih hidup? Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Langit-langit berwarna krem dengan ukiran halus menyambut pandangannya. Lampu kristal menggantung anggun, memantulkan cahaya lembut. Udara ruangan harum, bukan bau obat atau darah. Ini, di mana? Suaranya serak. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Tangannya yang terangkat tampak putih bersih, ramping, tanpa bekas kerja keras. Kulit ini bukan miliknya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu kamar terbuka pelan. Nona besar sudah bangun? Seorang pelayan paruh-baya masuk dengan wajah penuh kelegaan. Syukurlah, Anda tidur hampir 2 hari penuh. Tuan besar sempat khawatir. Nona besar? Jantung Shen Lianyu berdegup kencang. Ia menatap pelayan itu, lalu ke sekeliling kamar yang luas. Lemari kayu mahal, sofa empuk, tirai tebal. Semua ini terlalu asing, dan terlalu mewah. Siapa? Aku? Tanyanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Pelayan itu terkejut. Nona, jangan bercanda. Anda Shen Lianyu, putri keluarga Shen. Nama itu membuat kepalanya berdentum. Serpihan kenangan asing tiba-tiba membanjiri pikirannya, seperti kaca pecah yang dipaksa menyatu. Seorang gadis muda, selalu tidur sampai siang, membolos kelas elit, menolak belajar bisnis, menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Shen Lianyu, usianya 18 tahun, putri tunggal keluarga Shen, salah satu keluarga terkaya di kota ini, dan terkenal malas. Lianyu memejamkan mata, menahan pusing. Saat membukanya kembali, tatapannya berubah. Tidak lagi bingung, melainkan dingin dan waspada. Jadi aku mati dan hidup kembali? Takdir benar-benar mempermainkannya. Pelayan itu mendekat. Nona, apakah Anda ingin memanggil dokter? Tidak, jawab Lianyu cepat. Ia lalu menambahkan dengan nada lemah, meniru ingatan tubuh ini, aku hanya masih mengantuk. Pelayan tersenyum lega. Seperti biasa. Seperti biasa. Kalimat itu membuat sudut bibir Lianyu hampir terangkat. Rupanya reputasi gadis ini sudah tertanam kuat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang pria paruh-baya masuk dengan ekspresi datar, wajah yang sama sekali tidak asing bagi tubuh ini. Ayahnya, sudah bangun? Tanya pria itu tanpa mendekat. Kalau sudah, istirahat saja. Jangan buat masalah lagi. Nada itu bukan kepedulian, melainkan kelelahan. Seolah keberadaan putrinya sendiri adalah beban. Baik, ayah, jawab Lianyu patuh. Pria itu tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk singkat dan pergi. Begitu pintu tertutup, kamar kembali sunyi. Shen Lianyu, jiwa lama dalam tubuh baru, menatap langit-langit dengan mata tajam. Di kehidupan sebelumnya, ia bekerja sampai mati dan berakhir dibuang seperti sampah. Ia berjuang, jujur, setia, namun dikhianati tanpa ampun. Sekarang, takdir memberinya tubuh seorang nona kaya, dengan kekuasaan, uang, dan posisi yang tidak perlu diperjuangkan dengan keringat dan darah. Perlahan, ia tertawa kecil. Menarik. Hari itu, ia menghabiskan waktu hanya untuk mengamati. Ia membiarkan para pelayan melayaninya, mendengarkan mereka berbincang saat mengira ia tertidur. Syukurlah Nona masih sama malasnya, bisik salah satu pelayan. Iya, kalau tiba-tiba rajin, malah aneh, sahut yang lain. Lianyu menutup mata, pura-pura tidur, namun pikirannya bergerak cepat. Tubuh ini diremehkan, dianggap tidak berguna, tidak ada yang waspada. Itu adalah posisi terbaik. Malam hari, seorang gadis muda masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Wajahnya polos, senyum lembut menghiasi bibirnya. Kak Lianyu, kamu sudah bangun? Katanya ceria. Aku khawatir sekali. Kenangan tubuh ini memberi nama, Shen Yurou, adik angkatnya. Lianyu menoleh malas. HM, Yurou duduk di tepi tempat tidur. Ayah bilang kamu pingsan karena terlalu lelah. Kamu jangan memaksakan diri, ya. Kamu kan tidak pandai mengurus hal-hal seperti itu.
Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi terselip duri halus di dalamnya. Lianyu tersenyum tipis. Iya, aku memang tidak pandai. Yurou tampak puas. Baguslah kalau kakak sadar diri. Saat Yurou pergi, senyum Lianyu memudar. Tatapannya berubah tajam, penuh perhitungan. Di kehidupan lamaku, aku dikhianati oleh orang terdekat. Di kehidupan ini, sepertinya ceritanya tidak jauh berbeda. Ia bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan cermin besar. Pantulan wajah muda dan cantik menatap balik. Mata jernih, kulit mulus, tanpa beban dunia. Namun di balik mata itu, ada jiwa yang pernah mati karena pengkhianatan. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama, bisiknya pada bayangan sendiri. Ia teringat sumpah terakhirnya sebelum mati. Jika aku hidup kembali, aku tidak akan menjadi orang baik. Dan sekarang, ia mengerti satu hal penting. Untuk membalas dendam, untuk bertahan hidup, ia tidak perlu menjadi rajin, jujur, atau menonjol. Ia hanya perlu bersembunyi. Keesokan harinya, rumor menyebar di rumah keluarga Shen. Nona besar tidur sampai siang lagi. Dia menolak kelas etiket. Katanya capek. Lianyu mendengar semuanya sambil berbaring di sofa, menggulir ponsel dengan santai. Di balik layar, ia membaca laporan keuangan keluarga Shen, mempelajari hubungan bisnis, dan mencatat nama-nama penting. Semua dilakukan diam-diam. Seorang pelayan ragu-ragu bertanya, "Nona, apakah Anda tidak ingin berubah? Tuan besar mungkin akan senang jika..." Lianyu menguap dan memotong, "Capek." Pelayan itu terdiam. Dalam hati, Lianyu tersenyum dingin. Mereka boleh menganggapku sampah. Semakin rendah ekspektasi mereka, semakin bebas aku bergerak. Ia menutup ponselnya, menatap keluar jendela besar yang menghadap taman mewah. "Mengapa harus capek?" gumamnya pelan, suaranya hampir seperti bisikan malas. "Kalau kekuasaan bisa dimainkan dari balik tirai." Di balik kemalasan yang terlihat, Shen Lianyu mulai menyusun papan catur kehidupannya yang baru. Dan kali ini, ia bersumpah akan menjadi pemain terakhir yang berdiri. Pagi di rumah keluarga Shen selalu dimulai dengan kesibukan. Langkah kaki pelayan, suara pintu geser, laporan singkat yang dibacakan dengan suara pelan. Namun satu kamar tetap sunyi, kamar Shen Lianyu. Tirai belum dibuka. Gadis itu masih berbaring di tempat tidur, punggung menghadap pintu, seolah dunia di luar tidak ada hubungannya dengannya. "Masih tidur?" Suara pelayan terdengar ragu dari ambang pintu. "Emen," jawab Lianyu malas, bahkan tidak menoleh. "Bangunkan aku nanti." Pelayan itu saling pandang dengan rekannya, lalu menutup pintu perlahan. Begitu langkah kaki menjauh, mata Shen Lianyu terbuka. Tidak ada sisa kantuk di sana, yang ada hanyalah kejernihan dingin. Tidur sepanjang hari adalah alibi terbaik, pikirnya. Ia duduk perlahan dan mengambil tablet yang disembunyikannya di bawah bantal. Layar menyala, menampilkan berbagai berita bisnis, daftar tamu undangan, serta laporan internal keluarga Shen yang ia akses diam-diam sejak 2 hari terakhir. Nama-nama mulai berputar di kepalanya. Dan bersamaan dengan itu, kenangan dari kehidupan sebelumnya menyeruak, semakin jelas dari hari ke hari. Lin Xiaoro, Gu Chen, Direktur Wang, Investor Li. Wajah-wajah itu muncul satu persatu, disertai rasa sakit yang belum sepenuhnya padam. Tiba-tiba, satu nama membuat jari Lianyu berhenti bergerak. Wang Minghao, matanya menyipit. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia membuka profil detail. Seorang konsultan senior yang baru saja direkrut sebagai penasihat eksternal keluarga Shen. Foto pria parubaya itu terpampang jelas. Wajah yang sama. Orang yang di kehidupan lamanya menandatangani laporan palsu yang menjatuhkannya. Orang yang bersumpah di hadapan hukum bahwa Shen Lianyu lah dalang semua manipulasi data. Darahnya terasa mendidih, namun wajahnya tetap tenang. "Jadi kau juga ada di dunia ini." Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk. "Kak Lianyu?" Suara Shen Yurou terdengar ceria. "Ayah memintamu turun makan siang. Ada tamu penting."
Lianyu menghela napas panjang, seolah terganggu. Capek. Yurou tertawa kecil. Tamu itu konsultan bisnis baru. Ayah ingin kita semua hadir. Kalian saja, jawab Lianyu malas. Aku pusing. Yurou terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada lembut namun menusuk. Kakak harus belajar bertanggung jawab. Ini urusan keluarga. Lianyu akhirnya bangkit, menoleh dengan tatapan kosong. Kalau begitu, aku turun 5 menit. Ruang makan dipenuhi aroma masakan mahal dan suara obrolan formal. Ayahnya duduk di kepala meja, di sampingnya seorang pria parubaya berjas rapi, Wang Minghao. Begitu Lianyu masuk, Wang Minghao menoleh dan tersenyum sopan. Oh, ini pasti Nona Shen. Tatapan mereka bertemu. Di mata Wang Minghao, itu hanyalah gadis manja yang tidak berguna. Di mata Lianyu, itu adalah musuh yang pernah membunuhnya perlahan. Jawab Lianyu singkat, lalu duduk tanpa etika. Ayahnya mengerutkan kening. Duduk yang benar. Capek, jawab Lianyu polos. Yurou buru-buru tersenyum meminta maaf. Maafkan kakakku. Dia memang tidak terlalu peduli hal-hal seperti ini. Wang Minghao tertawa kecil. Tidak apa-apa. Anak muda memang harus menikmati hidup. Lianyu menunduk, menyuap makanannya perlahan. Di balik bulu mata yang terkulai malas, matanya mengamati setiap gerak-gerik Wang Minghao. Cara ia berbicara, bagaimana ia menyanjung ayahnya, bagaimana ia menghindari topik tertentu. Masih sama, pikir Lianyu dingin. Licik, berhati-hati, dan penuh kebohongan. Setelah 5 menit, ia berdiri. Aku mau tidur lagi. Ayahnya menghela napas kesal, tapi tidak menghentikannya. Saat Lianyu berbalik pergi, Wang Minghao berkata dengan nada bercanda, Nona Shen benar-benar bebas. Langkah Lianyu berhenti sesaat. Ia menoleh dan tersenyum. Senyum malas, polos, tanpa beban. Bukankah uang memang untuk membeli kebebasan? Wang Minghao tertegun sejenak, lalu tertawa. Namun entah kenapa, punggungnya terasa dingin. Di kamar, Lianyu menutup pintu dan bersandar di sana cukup lama. Senyumnya menghilang. Musuh pertama, pikirnya. Dan aku bahkan tidak perlu mencarinya. Hari-hari berikutnya, potongan takdir terus menyingkap diri. Di sebuah acara amal yang disiarkan televisi, Lianyu melihat wajah lain yang membuat dadanya sesak. Li Qiang, investor yang di kehidupan lamanya menarik semua dana di detik terakhir, atas saran profesional, dan menjadikannya kambing hitam. Sekarang, pria itu duduk manis sebagai mitra bisnis keluarga Shen. Lucu, gumam Lianyu sambil berbaring di sofa, menatap layar TV. Dunia ini kecil, atau memang takdir suka bercanda? Pelayan yang lewat bertanya, Nona, apakah Anda ingin mematikan TV? Biarkan, jawab Lianyu. Aku ingin tidur sambil menonton. Namun matanya tidak terpejam. Satu persatu, ia mulai menyusun peta. Siapa berhubungan dengan siapa, siapa berada di pihak ayahnya, siapa yang berambisi naik lebih tinggi, dan yang paling penting, siapa yang pernah menghancurkannya. Malam itu, ia berdiri di balkon kamar, angin dingin menyapu rambut panjangnya. Lampu kota berkelip seperti ribuan mata yang mengawasi. Kesempatan kedua, bisiknya pelan, dan musuh yang sama. Ia tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di sana. Aku tidak perlu membalas dendam dengan darah, lanjutnya. Aku hanya perlu membuat kalian merasakan apa yang pernah kurasakan. Keesokan harinya, Shen Yurou masuk ke kamarnya dengan wajah cerah. Kak Lianyu, ayah memintaku ikut rapat kecil hari ini, katanya bangga. Katanya aku sudah cukup dewasa. Lianyu menguap. Oh, selamat. Yurou tersenyum lebih lebar. Kakak tidak iri. Lianyu memandangnya sekilas, lalu tersenyum malas seperti biasa. Capek kalau iri. Yurou tertawa puas dan pergi. Begitu pintu tertutup, senyum Lianyu memudar. Silakan melangkah ke depan, pikirnya dingin. Aku akan menarik benangnya dari belakang. Ia kembali berbaring, menutup mata, tampak seperti gadis malas yang tak peduli dunia.
Namun di balik kelopak mata terpejam itu, darahnya bergejolak, dan papan catur takdir mulai bergerak. Takdir benar-benar memberinya kesempatan balas dendam yang sempurna, dan Shen Lianyu tidak berniat menyia-nyiakannya. Rumah utama keluarga Shen selalu tampak tenang di pagi hari. Taman luas yang terawat rapi memantulkan embun di ujung daun. Burung-burung kecil berkicau seolah tak ada satupun keburukan yang bersembunyi di balik dinding putih dan pilar megah itu. Namun bagi Shen Lianyu, ketenangan ini hanyalah lapisan gula di atas racun yang manis. Ia berjalan malas menuju ruang makan, langkahnya lambat, seolah setiap anak tangga terlalu berat untuk dilalui. Rambutnya dibiarkan tergerai tanpa ditata, piyama sutranya masih kusut. Para pelayan meliriknya sekilas lalu cepat-cepat menunduk. Pemandangan yang sudah biasa. Nona besar belum berganti baju, bisik seorang pelayan. Sudahlah, jawab yang lain. Dia memang begitu. Lianyu mendengar semuanya. Ia hanya tidak peduli, atau tepatnya, berpura-pura tidak peduli. Di ruang makan, seorang wanita elegan duduk dengan postur sempurna. Madame Su, ibu tiri Shen Lianyu, sedang menuangkan teh dengan gerakan anggun. Wajahnya lembut, senyumnya hangat, suaranya selalu rendah dan penuh perhatian. Lianyu, sudah bangun? Katanya begitu melihat gadis itu. Kamu pasti kelelahan. Duduklah, makan pelan-pelan. Nada itu seperti madu, lembut dan menenangkan. Ibu terlalu memanjakannya, sela Shen Yurou sambil tersenyum polos. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya dikepang rapi, tampak seperti gambaran sempurna seorang gadis baik. Kalau terus begini, kakak tidak akan pernah dewasa. Madame Su menghela napas ringan. Dia anak yang malang. Ibunya meninggal terlalu cepat. Wajar kalau dia manja. Kata-kata itu terdengar penuh kasih. Namun Shen Lianyu menangkap sesuatu yang lain. Kilatan puas di mata Madame Su saat menyebut ibunya. Anak yang malang, pikir Lianyu dingin. Atau batu sandungan yang kebetulan belum disingkirkan? Ayahnya, Shen Guotao, duduk di ujung meja. Ia membaca koran bisnis, hampir tidak melirik ke arah Lianyu. Saat gadis itu duduk dan menyendok sup tanpa etika, pria itu hanya mengernyit. Makan yang benar, katanya singkat. Jangan memalukan. Lianyu mengangguk malas. Oh, tidak ada teguran lebih lanjut. Tidak ada percakapan. Bagi ayahnya, Lianyu hanyalah anak yang gagal. Tidak perlu diperhatikan, asal tidak membuat masalah. Sarapan berlanjut dengan obrolan ringan antara Madame Su dan Yurou. Mereka membicarakan acara amal, kelas piano, dan rencana masa depan Yurou yang cerah. Setiap kalimat terdengar sempurna, penuh keharmonisan keluarga. Kak Lianyu, kata Yurou tiba-tiba, menoleh dengan mata berbinar. Aku dengar ayah akan membawaku ke pertemuan dewan minggu depan. Aku gugup sekali. Oh! Lianyu menguap. Semoga tidak capek. Yurou tertawa kecil. Kakak selalu bercanda. Madame Su tersenyum penuh arti. Yurou memang lebih bertanggung jawab. Lianyu, kamu jangan merasa tertekan. Tidak apa-apa kalau tidak bisa apa-apa. Kalimat itu menusuk dengan halus. Lianyu menunduk, menyembunyikan senyum dinginnya di balik mangkuk sup. Jadi inilah peran mereka. Satu malaikat, satu ibu penuh cinta, dan satu ayah yang acuh. Panggung yang sempurna. Setelah sarapan, Lianyu berjalan ke ruang tamu dan menjatuhkan diri ke sofa, berpura-pura tertidur. Dari celah mata yang setengah terpejam, ia melihat Madame Su dan Yurou berdiri tak jauh darinya. Ibu, bisik Yurou pelan, kakak benar-benar tidak berguna. Ayah semakin kecewa padanya. Madame Su mengusap tangan Yurou lembut. Itu bagus. Selama dia tetap seperti ini, posisimu aman. Bagaimana kalau suatu hari dia berubah? Tanya Yurou ragu. Madame Su tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Lianyu. Orang malas tidak berubah. Dan kalaupun berubah, kita selalu punya cara. Dada Lianyu terasa dingin. Setiap kata itu ia simpan rapi di dalam ingatan. Dosa pertama hari ini, catatnya dalam hati. Siang hari,
Lianyu berjalan ke koridor belakang rumah. Di sana, ia melihat beberapa pelayan sedang berbisik sambil membawa kotak perhiasan. Ini perhiasan peninggalan ibu kandung Nona besar, kan? Madam Su menyuruh memindahkannya ke gudang. Lianyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya seolah tidak mendengar apa-apa. Namun di dalam kepalanya, sesuatu berderak pelan, menggeser warisan ibu. Dosa kedua. Sore itu, ayahnya memanggil Yurou ke ruang kerja. Pintu tertutup rapat. Lianyu lewat di depan pintu itu dengan sandal malas, lalu berhenti cukup lama untuk mendengar suara di dalam. Yurou, kata Shen Guotao, kamu harus belajar lebih giat. Keluarga Shen tidak bisa bergantung pada Lianyu. Ayah tenang saja, jawab Yurou manis. Aku akan berusaha. Kamu anak yang baik, kata pria itu. Nada suaranya hangat, sesuatu yang tidak pernah Lianyu terima. Lianyu tersenyum kecil. Ayah yang cuek dan dingin, pikirnya. Tapi hanya untukku. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala, memantulkan bayangan panjang di lantai marmer. Lianyu duduk di kamarnya, menatap cermin besar. Wajah muda itu tampak tenang, malas, bahkan bodoh jika dilihat sekilas. Namun di balik mata itu, pikiran Lianyu bergerak tanpa henti. Ibu tiri yang meracuninya dengan kelembutan. Adik angkat yang menusuk dengan senyum polos. Ayah kandung yang membiarkannya tenggelam dalam ketidakpedulian. Ia mengingat semuanya, setiap bisikan, setiap tatapan, setiap ketidakadilan kecil yang dianggap remeh. Tenang, bisiknya pada bayangan sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Ia merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga dagu, kembali menjadi Shen Lianyu yang malas dan tidak berguna di mata mereka. Silakan meremehkanku, pikirnya dingin. Silakan merasa menang. Karena di balik sikap bodoh ini, ia sedang menulis daftar panjang. Daftar dosa keluarga palsu ini. Dan suatu hari nanti, satu persatu, mereka akan membayarnya. Hari itu, rumah utama keluarga Shen terasa berbeda. Sejak pagi, pelayan mondar-mandir dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Vas bunga diganti, karpet dibersihkan ulang, bahkan sudut-sudut yang jarang diperhatikan pun diperiksa berkali-kali. Udara dipenuhi ketegangan halus, tanda bahwa tamu hari ini bukan orang biasa. Shen Lianyu tahu alasannya bahkan sebelum mendengar bisikan para pelayan. Tuan Lu akan datang. Katanya dia jarang muncul di acara keluarga seperti ini. Orang-orang menyebutnya bayangan dunia bisnis. Lianyu berbaring malas di sofa ruang tamu lantai 2, satu kaki menjuntai, ponsel di tangannya. Dari luar, ia tampak sama seperti biasanya, tidak peduli, tidak tertarik, dan jelas tidak berniat ikut ambil bagian dalam urusan penting keluarga. Namun di balik kelopak mata yang setengah terpejam, pikirannya waspada. Lu Jingchen, nama itu terasa asing namun berat. Dalam ingatan tubuh ini, pria itu jarang disebut. Dalam ingatan jiwa lamanya, ia tidak ada. Artinya satu hal, variabel baru. Dan variabel yang tidak dikenal selalu berbahaya. Nona besar, seorang pelayan mengetuk pintu dengan ragu. Madam Su meminta Anda turun. Tamu sudah hampir tiba. Lianyu menghela napas panjang, seolah permintaan itu menyiksanya. Capek. Pelayan itu menunduk. Hanya sebentar saja, Nona. Tuan besar juga ada. Nama ayah membuatnya bergerak. Bukan karena hormat, melainkan karena penasaran. Aku turun, katanya akhirnya, bangkit dengan langkah malas. Ia tidak berganti baju. Saat Lianyu memasuki ruang tamu utama, percakapan terhenti sejenak. Madam Su duduk anggun di sofa tengah, Yurou di sampingnya dengan postur sempurna. Ayahnya berdiri di dekat jendela, tampak tegang. Dan di kursi seberang, seorang pria duduk dengan tenang, seolah ruang itu memang miliknya. Lu Jingchen. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tanpa aksesoris mencolok. Wajahnya tampan dengan garis tegas, sorot matanya tenang namun dalam, seperti air gelap yang menyembunyikan arus kuat di bawah permukaannya. Begitu Lianyu masuk, mata itu terangkat. Tatapan mereka bertemu.
Waktu seakan berhenti 1 detik terlalu lama. Bukan percikan, bukan detak jantung yang berisik. Yang ada hanyalah pengamatan. Lu Jingchen menatap Shen Lianyu tanpa senyum, tanpa meremehkan, tanpa ketertarikan yang terburu-buru. Seolah ia sedang mengamati teka-teki yang belum ia pahami. Dan Shen Lianyu membalas tatapan itu dengan mata setengah malas, setengah kosong. Namun jauh di dalam, instingnya berteriak, "Pria ini berbahaya." "Lianyu," kata Shen Guotao dengan suara berat, "ini Tuan Lu Jingchen, rekan strategis keluarga Shen." Lianyu mengangguk seadanya. "Oh." Tidak ada sapaan hormat. Tidak ada senyum. Yurou segera tersenyum manis untuk menutupi kecanggungan. "Kakakku memang agak santai, Tuan Lu. Jangan tersinggung." Lu Jingchen akhirnya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Namun matanya tidak pernah lepas dari Lianyu. Madam Su menambahkan dengan lembut, "Lianyu tidak terlalu tertarik urusan bisnis. Dia masih seperti anak kecil." "Begitu." Lu Jingchen menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Menarik." Satu kata itu membuat jari Lianyu bergerak sedikit. Menarik. Bukan tidak berguna. Bukan mengecewakan. Menarik. Lianyu menjatuhkan diri ke sofa paling ujung, menguap tanpa menutup mulut. "Kalau tidak ada yang penting, aku mau naik lagi." Shen Guotao mengerutkan kening. "Duduk yang sopan." Lu Jingchen mengangkat tangan sedikit. "Tidak apa-apa, Tuan Shen. Saya justru ingin melihat sisi keluarga yang jujur." Ucapan itu membuat Madam Su tersenyum kaku. Percakapan berlanjut, membahas kerjasama proyek, perluasan pasar, dan strategi jangka panjang. Lianyu tampak tidak mendengarkan, kepalanya bersandar ke sandaran sofa, mata hampir terpejam. Namun setiap angka, setiap nama, setiap rencana, masuk ke telinganya dengan jelas. Ia menangkap satu hal penting. Lu Jingchen bukan sekadar tamu. Ia memegang kendali. Dan pria itu tahu betul posisi semua orang di ruangan ini. "Tuan Lu," kata Yurou dengan nada penuh semangat, "aku sedang belajar manajemen bisnis. Jika ada kesempatan, aku ingin belajar langsung dari Anda." Lu Jingchen menoleh padanya, tersenyum sopan. "Ambisi yang bagus." Yurou tersipu senang. Lalu, tanpa peringatan, Lu Jingchen bertanya, "Bagaimana dengan Nona Shen yang ini?" Semua mata tertuju pada Lianyu. Ia membuka satu mata, menatap pria itu malas. "Aku." "Ya," jawab Lu Jingchen tenang. "Kamu tidak tertarik belajar?" Lianyu mengangkat bahu. "Capek." Jawaban singkat itu membuat ruangan kembali hening. Shen Guotao tampak malu. Madam Su menghela napas seolah menyesal. Namun Lu Jingchen tertawa kecil. "Jujur," katanya, "banyak orang berpura-pura ambisius. Jarang yang berani mengaku malas." Lianyu memiringkan kepala. "Itu pujian." "Pengamatan," jawabnya. Tatapan mereka kembali bertemu, kali ini lebih lama. Di mata Lu Jingchen, Shen Lianyu tidak sepenuhnya bodoh. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak tahu apa, tapi instingnya mengatakan gadis ini memakai topeng. Dan Shen Lianyu tahu, pria ini melihat celah di balik topengnya. "Berbahaya," ulangnya dalam hati. Setelah pertemuan selesai, Lu Jingchen pamit. Saat semua orang sibuk mengantarnya, Lianyu sudah berdiri lebih dulu, berjalan menuju tangga. "Shen Lianyu." Suara itu menghentikannya. Ia menoleh. Lu Jingchen berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Ada apa?" tanyanya malas. "Kita akan sering bertemu," kata pria itu tanpa basa-basi. "Semoga tidak," jawab Lianyu datar. Lu Jingchen tersenyum tipis. "Kamu tidak menyukai perhatian?" "Aku menyukai tidur." "Sayang sekali," katanya pelan. "Dunia tidak akan membiarkanmu tidur selamanya." Kalimat itu membuat udara terasa dingin. Lianyu mendekat satu langkah, menatapnya lurus. "Kalau begitu, dunia terlalu merepotkan." Untuk sesaat, Lu Jingchen terdiam. Lalu ia tertawa. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa seseorang yang menemukan lawan bicara. "Benar," katanya. "Sangat merepotkan." Mereka berpisah tanpa salam. Malam itu,
Dari jendela kamarnya, Lianyu melihat mobil hitam Lu Jingchen meninggalkan halaman rumah. Lampunya memudar di kejauhan, namun bayangan pria itu tertinggal di pikirannya. Dia bukan musuh lamaku, pikir Lianyu. Tapi dia bisa menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Di tempat lain, di dalam mobil yang melaju tenang, Lu Jingchen menatap keluar jendela. Jarinya mengetuk ringan sandaran kursi. Shen Lianyu, gumamnya. Ia telah bertemu banyak orang berpura-pura bodoh. Namun gadis itu berbeda. Kemalasannya terlalu rapi. Ketidakpeduliannya terlalu terkontrol. Seolah ia sengaja menurunkan ekspektasi semua orang. Menarik, ulangnya pelan. Di dua tempat berbeda, dua orang saling memikirkan dengan kesimpulan yang sama. Ini bukan pertemuan biasa. Bukan cinta pada pandangan pertama, melainkan awal dari permainan kekuasaan, kecurigaan, dan tarik-menarik takdir, di mana tidak ada satupun yang berniat menjadi pihak yang kalah. Langit sore itu berwarna kelabu pucat, awan menggantung rendah di atas rumah keluarga Shen, seolah menahan hujan yang enggan jatuh. Udara terasa berat, tepat seperti suasana di ruang rapat utama. Hari ini adalah hari penting bagi Shen Yurou. Proyek pertamanya, ruang rapat dipenuhi anggota keluarga besar Shen. Paman-paman berwajah serius, bibi-bibi dengan senyum penuh perhitungan, serta beberapa penasihat bisnis. Di ujung meja, Shen Guotao duduk dengan ekspresi dingin namun penuh harap. Harapan yang jelas bukan ditujukan pada anak kandungnya. Shen Yurou berdiri di depan layar presentasi, mengenakan setelan putih sederhana namun elegan. Tangannya sedikit gemetar, tapi senyumnya manis dan percaya diri. Proyek pengembangan kawasan wisata ini, katanya lantang, akan menjadi langkah awal keluarga Shen memasuki sektor pariwisata kelas atas. Slide demi slide berganti. Angka-angka terlihat rapi, konsepnya tampak matang. Beberapa anggota keluarga mengangguk pelan. Yurou memang berbakat, bisik salah satu bibi. Jauh berbeda dengan kakaknya, sahut yang lain lirih. Di sudut ruangan, Shen Lianyu duduk menyandar malas di kursi, satu kaki disilangkan sembarangan. Ia datang terlambat, rambutnya sedikit berantakan, ekspresinya seperti orang yang baru dipaksa bangun tidur. Tidak ada yang mengharapkannya berperan apapun, dan itulah yang ia inginkan. Dengan dukungan keluarga besar, lanjut Yurou penuh semangat, proyek ini akan mulai dibangun dalam 6 bulan. Tepuk tangan terdengar, pelan tapi cukup jelas. Shen Guotao akhirnya berbicara. Penjelasanmu cukup baik. Wajah Yurou berseri. Ia melirik sekilas ke arah Lianyu. Tatapan penuh kemenangan yang cepat disembunyikan. Lalu suara malas terdengar. 6 bulan? Gumam Lianyu sambil menguap. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Yurou sedikit terkejut, lalu tersenyum kaku. Kakak mau bertanya. Lianyu mengangkat kepala perlahan, matanya tampak kosong. Aku cuma penasaran. Madam Su yang duduk di samping Shen Guotao langsung tersenyum lembut. Lianyu, kalau tidak mengerti, jangan menyela. Ini urusan serius. Oh, Lianyu mengangguk patuh. Maaf. Ia terdiam beberapa detik. Beberapa orang mulai mengalihkan perhatian kembali ke Yurou, hingga Lianyu berbicara lagi, dengan nada polos. Tapi, bukankah tanah yang mau dipakai itu masih dalam sengketa? Kata-kata itu jatuh seperti batu kecil ke permukaan air tenang. Yurou terdiam. Apa maksud kakak? Lianyu menggaruk pipinya, terlihat bingung. Kemarin aku dengar pelayan ngobrol. Katanya ada desa yang belum setuju digusur. Kalau begitu, apa tidak bahaya mulai 6 bulan lagi? Ruangan mulai berisik. Sengketa. Apa benar? Kenapa ini tidak disebutkan? Yurou menegang. Itu hanya masalah kecil. Sudah ada negosiasi. Seorang paman mengerutkan kening. Negosiasi tahap apa? Yurou membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Lianyu menunduk, seolah menyadari kesalahannya. Mungkin aku salah dengar. Namun kalimat itu sudah terlambat. Seorang penasihat membuka dokumen cepat. Memang ada laporan keberatan warga.
Jika dipaksakan, risikonya tinggi. Media bisa menyerang. Wajah Yurou mulai pucat. Madam Su ikut angkat suara dengan nada menenangkan. Ini pasti bisa diatasi. Anak muda memang butuh pengalaman. Namun Lianyu kembali berbicara, pelan dan ragu-ragu, seolah takut dimarahi. Kalau sampai ada masalah hukum, katanya lirih, uang keluarga bukannya bisa hilang? Shen Guotao akhirnya menatapnya tajam. Apa yang ingin kamu katakan? Lianyu tersentak kecil, seperti terkejut ditanya. Tidak ada, ayah. Aku cuma takut. Takut. Kata itu membuat suasana berubah. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kritik langsung. Hanya ketakutan. Dan ketakutan jauh lebih mudah menyebar. Diskusi berubah kacau. Pertanyaan demi pertanyaan menghantam Yurou. Data yang sebelumnya tampak rapi mulai terlihat rapuh. Akhirnya, seorang paman berkata tegas, proyek ini ditunda. Ditunda? Yurou berseru tanpa sadar. Shen Guotao mengangguk berat. Sampai semua risiko jelas. Wajah Yurou memucat total. Pertemuan berakhir dengan suasana tegang. Orang-orang keluar satu persatu, berbisik-bisik. Beberapa tatapan tertuju pada Lianyu. Bukan dengan marah, melainkan heran. Bagaimana mungkin satu kalimat polos menghancurkan proyek sebesar itu? Di lorong panjang, Yurou mengejar Lianyu. Kah? Suaranya bergetar. Apa yang kamu lakukan? Lianyu berhenti, menoleh dengan ekspresi bingung. Kamu sengaja, kan? Yurou menahan emosi. Kamu tahu betul proyek itu penting bagiku. Beberapa pelayan melambatkan langkah, pura-pura tidak mendengar. Lianyu mengerutkan alis, matanya berkaca-kaca. Aku cuma khawatir. Aku salah lagi ya? Nada suaranya lembut, terlalu lembut untuk dituduh. Yurou menggertakkan gigi. Jangan berpura-pura bodoh. Madam Su muncul dari ujung lorong. Yurou, ada apa ini? Yurou menunjuk Lianyu dengan marah. Ibu, dia sengaja menjatuhkan proyekku. Madam Su menoleh ke Lianyu. Gadis itu berdiri diam, bahu sedikit gemetar. Apa benar? Tanya Madam Su pelan. Lianyu menggeleng cepat. Aku tidak mengerti bisnis. Aku cuma bicara apa yang kupikir. Ia menunduk, air mata menggantung di bulu mata. Madam Su menarik napas dalam, lalu menepuk bahu Yurou. Cukup, jangan menyalahkan kakakmu. Dia memang tidak mengerti. Kata-kata itu terdengar melindungi, tapi sesungguhnya menusuk. Yurou menatap ibunya tak percaya. Ibu, proyek bisa dibuat lagi, lanjut Madam Su lembut. Jangan ribut di depan pelayan. Yurou mengepal tangan, menahan amarah yang mendidih. Saat mereka pergi, Lianyu berdiri sendirian di lorong. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, melainkan karena dingin yang merayap dari dalam dadanya. Musuh pertama tumbang, pikirnya tenang. Namun balas dendamnya belum selesai. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Shen mengadakan jamuan kecil. Madam Su tampil anggun seperti biasa, menyapa semua orang dengan senyum sempurna. Namun bisik-bisik terdengar di sudut-sudut ruangan. Aku dengar proyek Yurou bermasalah. Katanya ide itu terlalu berisiko. Untung belum disetujui. Madam Su mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Di tengah jamuan, seorang bibi tertawa kecil sambil berkata, ngomong-ngomong, aku dengar perhiasan peninggalan ibu Lianyu dipindahkan ke gudang. Madam Su tersenyum kaku. Hanya disimpan sementara. Lalu suara malas terdengar dari belakang. Oh iya, kata Lianyu ringan sambil mengunyah kue. Aku cari-cari gelang ibu tapi tidak ketemu. Ibu bilang mau dijual? Suara gelas berdenting. Madam Su menoleh cepat. Lianyu, jangan bicara sembarangan. Lianyu terkejut, lalu menutup mulutnya. Ah, maaf, mungkin aku salah ingat. Namun bibi-bibi sudah saling pandang. Dijual? Itu warisan asli. Berani sekali. Senyum Madam Su retak. Hari itu, dukungan keluarga besar yang selama ini menopangnya mulai goyah. Perlahan, tanpa suara keras. Malamnya, Madam Su menatap Lianyu di ruang tamu yang sepi. Kamu melakukannya dengan sengaja,
katanya dingin. Lianyu duduk di sofa, memeluk bantal. Ibu marah? Tatapannya polos. Kosong. Tidak bersalah. Madam Su tidak menemukan celah apapun untuk menyerang. Dan itulah yang paling menakutkan. Di kamar, Lianyu menutup pintu, lalu bersandar pelan. Senyum malas muncul di bibirnya. Kecil, dingin, nyaris tak terlihat. Baru permulaan, bisiknya. Ia tidak berteriak. Ia tidak menuduh. Ia tidak menyerang secara langsung. Ia hanya membiarkan mereka saling runtuh. Dan untuk pertama kalinya sejak bereinkarnasi, Shen Lianyu merasakan sesuatu selain dendam. Kepuasan yang sunyi. Malam turun perlahan di rumah keluarga Shen, membawa keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu taman menyala redup, memantulkan bayangan pepohonan di jendela kamar Shen Lianyu. Angin malam menyusup melalui celah tirai, menggerakkan kain tipis itu dengan lembut, seolah berusaha membangunkannya dari tidur yang gelisah. Namun tidur tidak pernah benar-benar datang. Lianyu berbaring telentang di atas ranjang besar, mata terbuka menatap langit-langit gelap. Di luar, jam berdetak pelan. Setiap detik terdengar jelas, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ia ketahui. Akhirnya, kelelahan menariknya jatuh ke dalam mimpi. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di lorong rumah sakit, dingin, sempit, berbau antiseptik dan darah. Lampu neon berkedip di atas kepalanya. Hujan terdengar dari kejauhan, deras dan tanpa ampun. Kenapa? Suara itu terdengar, serak dan putus-putus. Ia menoleh. Dirinya sendiri berdiri di ujung lorong, Shen Lianyu dari kehidupan lamanya. Rambutnya kusut, pakaian kerjanya basah, wajahnya pucat tanpa darah. Bibirnya bergetar, matanya merah, tapi air mata tidak pernah jatuh. Apa salahku? Tanya bayangan itu. Lianyu ingin menjawab. Ingin berteriak bahwa itu bukan salahnya. Bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Langkah kaki terdengar. Dua sosok muncul dari balik bayangan, Gu Chen dan Lin Xiaoro. Mereka tersenyum. Lianyu, kata Gu Chen lembut, seperti dulu. Kenapa kamu selalu merepotkan? Kami sudah berusaha membantumu, tambah Xiaoro sambil menggeleng pelan. Tapi kamu terlalu keras kepala. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Bayangan Lianyu lama berlutut, tubuhnya gemetar. Darah menetes dari sudut bibirnya ke lantai putih. Namun matanya tetap kering. Lihat dirimu, lanjut Xiaoro, mendekat dan berbisik. Bahkan saat sekarat, kamu masih terlihat menyedihkan. Tawa mereka menggema di lorong. Berhenti, teriak Lianyu, yang sekarang. Suaranya akhirnya keluar, keras dan penuh amarah. Namun mereka tidak mendengarnya. Hujan semakin deras. Air mulai merembes ke lorong, menggenang di kaki mereka. Lampu berkedip semakin cepat. Bayangan dirinya mengangkat kepala, menatap Lianyu yang sekarang. Apa gunanya hidup lagi? Tanyanya pelan. Kalau akhirnya aku tetap sendirian? Dada Lianyu terasa diremas. Ia melangkah maju, mencoba meraih bayangan itu, dan terbangun. Ia duduk tegak di ranjang, napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berdetak keras, hampir menyakitkan. Namun matanya tetap kering. Lianyu menunduk, menatap kedua tangannya. Tangan yang halus, muda, tidak memiliki bekas luka kehidupan lamanya. Tapi saat ini, tangan itu gemetar hebat. Jarinya mencengkeram spray seolah ingin memastikan bahwa ia masih nyata. Kenapa? Gumamnya pelan. Kenapa ia tidak menangis? Dulu, di kehidupan lamanya, ia sering menangis. Diam-diam di kamar mandi kantor, sendirian di apartemen sempit. Air mata adalah teman setianya. Namun kini, setelah mati dan hidup kembali, air mata itu menghilang. Seolah ia telah menghabiskannya sampai tetes terakhir. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Tirai dibuka sedikit. Kota berkilau di kejauhan, penuh cahaya dan kehidupan. Dunia terus berjalan, tak peduli siapa yang mati dan hidup kembali. Aku masih hidup, bisiknya.
Tapi kenapa rasanya kosong? Bayangan wajah-wajah yang ia hancurkan akhir-akhir ini terlintas di benaknya. Yurou yang terpukul, Madam Su yang mulai kehilangan pijakan, ayahnya yang semakin dingin. Ia seharusnya merasa puas, namun yang ada hanyalah keheningan dingin. Lianyu menyandarkan dahi ke kaca jendela yang dingin. Napasnya meninggalkan embun tipis. Dendam telah menjadi satu-satunya alasan aku hidup. Pikiran itu muncul begitu saja, jujur dan kejam. Setiap langkah yang ia ambil sejak bangun di tubuh ini, setiap kata polos yang ia ucapkan, setiap senyum malas yang ia pasang, semuanya memiliki tujuan yang sama. Balas dendam. Tanpa itu, ia tidak tahu harus melangkah kemana. Aku tidak punya mimpi lagi, katanya lirih. Tidak punya harapan. Ia teringat sumpahnya saat mati. Jika aku hidup kembali, aku tidak akan menjadi orang baik. Sumpah itu telah menjadi poros hidupnya. Tanpanya, ia tidak tahu siapa dirinya sekarang. Lianyu kembali ke tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Ia memeluk lututnya, bahu sedikit membungkuk, postur yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapan siapapun. Di luar kamar, langkah kaki terdengar. Seseorang lewat di lorong. Kehidupan keluarga Shen terus berputar dengan kepalsuan yang sama. Lianyu menutup mata. Ia mencoba mengingat sesuatu selain kebencian, kenangan hangat, tawa tulus, perasaan dicintai. Tidak ada yang datang. Yang muncul hanyalah wajah Gu Chen yang berpaling, tawa Lin Xiaoro, dan darah di lorong rumah sakit. Tangannya kembali gemetar. Namun tetap saja, tidak ada air mata. Jika aku berhenti membenci, bisiknya pada kegelapan kamar, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Di saat itu, ponselnya bergetar pelan di meja samping tempat tidur. Sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Kamu tidak terlihat seperti orang yang bisa tidur nyenyak. Lu Jingchen. Lianyu menatap layar itu lama. Ia tidak tahu kenapa pria itu mengirim pesan. Ia juga tidak tahu kenapa, di antara semua orang, justru namanya yang muncul di saat ini. Setelah beberapa detik, ia mengetik balasan singkat. Tidur itu capek. Jawaban itu khas dirinya. Malas, dingin, menutup diri. Namun untuk pertama kalinya, setelah menekan kirim, Lianyu merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kehangatan, bukan harapan, hanya gangguan kecil di dalam kesunyian. Ia meletakkan ponsel dan berbaring kembali, menatap langit-langit. Mimpi itu mungkin akan datang lagi. Dendam itu masih ada. Jalan yang ia pilih belum berakhir. Namun malam ini, di tengah keheningan dan tanpa air mata, Shen Lianyu akhirnya mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Balas dendam telah membuatnya hidup. Dan ia belum tahu apakah hidup tanpa kebencian adalah sesuatu yang sanggup ia hadapi. Hujan turun sejak pagi, membasahi kaca-kaca tinggi gedung pusat kota. Awan menggantung rendah, membuat langit tampak seperti ditekan dari atas, abu-abu, berat, dan muram. Shen Lianyu berdiri di depan jendela lantai atas sebuah gedung pertemuan bisnis, menatap lalu lintas yang bergerak lambat di bawah sana. Hari ini, ia seharusnya tidak ada di sini. Setidaknya, itulah yang semua orang pikirkan. Bukankah Nona Shen biasanya tidak suka acara seperti ini? Bisik seorang sekretaris dengan nada heran. Iya, katanya dia selalu tidur kalau ada rapat, sahut yang lain. Lianyu mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum malas, menyesap teh hangat yang disodorkan pelayan, lalu duduk di kursi paling belakang, posisi aman, jauh dari pusat perhatian. Namun dari sudut ruangan, sepasang mata mengamatinya dengan saksama. Lu Jingchen. Ia berdiri di dekat meja utama, dikelilingi para eksekutif dan investor. Setelan gelapnya rapi, sikapnya tenang, seolah ruangan itu memang panggungnya. Namun di balik semua percakapan formal, pikirannya tertuju pada satu hal, Shen Lianyu. Sejak pertemuan terakhir mereka, sesuatu mengganjal di benaknya. Gadis itu terlalu rapi dalam kemalasannya, terlalu tepat dalam kebodohannya. Dan hari ini, ia datang. Kenapa sekarang? Pikir Lu Jingchen. Rapat dimulai.
Topiknya adalah evaluasi proyek keluarga Shen yang sempat tertunda, proyek yang hancur oleh ketidaksengajaan Lianyu. Beberapa orang mencoba menghidupkannya kembali, mengusulkan revisi. Jika kita menyesuaikan jadwal dan mengubah mitra, seorang direktur mulai bicara. Tidak cukup, potong Lu Jingchen tenang. Masalah utamanya bukan jadwal. Semua mata tertuju padanya. Masalahnya adalah fondasi hukum, lanjutnya, dan kepercayaan publik. Beberapa orang mengangguk. Shen Guotao tampak kaku. Di belakang, Lianyu menurunkan cangkir tehnya pelan. Tatapannya menyapu layar presentasi, dan dalam 1 detik singkat, matanya menyipit. Lu Jingchen menangkapnya. Itu bukan tatapan orang malas, pikirnya. Itu tatapan seseorang yang sudah tahu jawabannya. Tanpa menoleh, Lu Jingchen berkata, "Nona Shen, bagaimana menurutmu?" Ruangan membeku. Yurou yang duduk di barisan depan menoleh cepat, matanya melebar. Madam Su mengernyit tajam. Lianyu mengangkat kepala, tampak terkejut. "Aku." "Ya," ulang Lu Jingchen. "Kamu hadir, artinya kamu punya pendapat." Semua menunggu. Lianyu menggaruk pipinya, tampak bingung. "Aku tidak terlalu mengerti, tapi..." Ia berhenti sejenak, seperti ragu. "Tapi kalau masalahnya kepercayaan," lanjutnya pelan, "bukankah mengganti mitra saja tidak cukup?" Seorang paman mendengus. "Lalu menurutmu apa?" Lianyu menunduk. "Mungkin, orang-orang akan lebih percaya kalau ada yang dikorbankan." "Korp?" "Penanggung jawab," kata Lianyu cepat, seolah takut salah. Kalau ada satu nama yang jelas disalahkan, publik biasanya cepat lupa. "Hening." Itu bukan jawaban gadis bodoh. Itu dingin, tepat, kejam. Beberapa orang menarik napas tajam. Yurou menatapnya dengan campuran kaget dan marah. Lu Jingchen menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Lianyu lama. "Jadi ini dirimu," pikirnya. "Akhirnya kau menunjukkan taring. Pendapat yang realistis," kata Lu Jingchen akhirnya. "Dan sangat efektif." Lianyu tersenyum kecil, senyum malas yang sama seperti biasa. "Aku cuma menebak." Namun di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Dia melihatku. Rapat berakhir dengan keputusan yang mengguncang. Proyek akan dirombak total, dan 1 tim lama akan dikaji ulang, dikorbankan demi citra. Yurou keluar ruangan dengan wajah pucat. Madam Su mengepal tangan di balik tas mahalnya. Dan Shen Lianyu berjalan keluar terakhir, langkah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Di lorong sepi, suara langkah kaki menyusulnya. "Kamu sengaja datang hari ini?" Lianyu berhenti. Ia tidak menoleh. "Kalau aku bilang tidak?" katanya malas. Lu Jingchen berdiri di sampingnya. Jarak mereka dekat, terlalu dekat untuk 2 orang yang seharusnya asing. "Kalau aku bilang kamu berbohong?" balas Lu Jingchen. Lianyu akhirnya menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum kali ini. "Kenapa kamu peduli?" tanya Lianyu datar. "Karena aku tidak suka variabel tersembunyi," jawabnya. "Dan kamu, variabel yang paling berbahaya di ruangan itu." Hujan di luar makin deras. Lorong panjang terasa sempit. Lianyu tertawa kecil. "Aku cuma gadis malas." Lu Jingchen mendekat setengah langkah. "Tidak, kamu orang yang terluka." Kata itu menghantam tepat di tengah dadanya. Lianyu ingin menyangkal, ingin tertawa, ingin pergi, namun kakinya tidak bergerak. "Orang yang terluka biasanya punya 2 pilihan," lanjut Lu Jingchen pelan. "Menghancurkan diri sendiri, atau menghancurkan dunia." "Aku tidak butuh diselamatkan," kata Lianyu dingin. "Aku tidak berniat menyelamatkanmu," jawabnya tanpa ragu. "Aku ingin berdiri sejajar." Kalimat itu membuat napas Lianyu tersendat sesaat. Sejajar, bukan di atasnya, bukan di depannya, di sisinya. Untuk pertama kalinya sejak ia hidup kembali, Shen Lianyu merasa goyah. Dan itulah saat musuh bergerak. Serangan itu datang diam-diam. 2 hari kemudian, sebuah berita meledak di media daring. Mantan pegawai perusahaan X tewas misterius. Dugaan skandal finansial terungkap kembali.
Nama Shen Lianyu yang lama muncul. Foto lamanya tersebar. Tuduhan lama diungkit. Komentar publik kejam dan tak kenal ampun. Jadi dia memang bersalah. Pantas mati. Orang seperti itu tidak layak hidup. Lianyu membaca semuanya tanpa ekspresi. Namun malam itu, tangannya gemetar hebat. Lu Jingchen meneleponnya. Kamu sudah lihat berita? Sudah, jawab Lianyu singkat. Ada yang sengaja membukanya kembali, kata Lu Jingchen serius. Dan mereka mengaitkannya dengan keluargamu sekarang. Diam, Lianyu, lanjutnya, kematianmu dulu, itu bukan kecelakaan. Kalimat itu membuat dunia berhenti berputar. Apa maksudmu? Suaranya nyaris tak terdengar. Lu Jingchen menarik napas dalam. Aku menyelidikinya sejak lama. Kamu dijadikan kambing hitam. Dan malam itu, kamu ditinggalkan dengan sengaja. Dinding kamar terasa menjauh. Suara hujan memudar. Kamu dibunuh, kata Lu Jingchen pelan. Bukan dengan tangan, tapi dengan sistem. Ponsel jatuh dari genggaman Lianyu. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke tempat tidur. Ingatannya kembali ke lorong rumah sakit, ke hujan, ke tatapan kosong orang-orang yang lewat. Jadi, aku memang tidak pernah punya kesempatan. Air mata tetap tidak jatuh. Yang ada hanyalah kekosongan dan kemarahan yang membeku. Lu Jingchen datang malam itu. Ia berdiri di depan Lianyu yang duduk diam, matanya kosong. Kamu punya pilihan, katanya tenang. Menghancurkan mereka semua, sampai tidak ada yang tersisa. Lianyu mengangkat kepala perlahan. Atau, tanyanya. Lu Jingchen tidak menjawab. Di luar jendela, kilat menyambar, menerangi wajah Lianyu yang pucat, dan senyum tipis yang perlahan muncul. Pilihan itu menggantung di udara. Menghancurkan semua orang hingga tuntas, atau berhenti sebelum dirinya sendiri ikut hancur. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenakan topeng kemalasan, topeng Shen Lianyu retak sepenuhnya. Dan apa yang ada di baliknya, bahkan ia sendiri belum siap menghadapinya.